dipersembahkan oleh Hei kamu pemuda Indonesia yang ada di Sabang sampai Merauke, pendidikan adalah kunci meraih mimpi. Saatnya bergerak dan berani mewujudkannya. Rintangan tak lagi jadi hambatan, kekurangan tak lagi jadi soal. Semua kan terwujud saat kita berani berjuang dan berkorban. OSC beasiswa untuk Indonesia. Masa muda tak lagi menjadi suram. Semua harapan kian menjadi nyata. Kesahabatan kan terasa nyata. Pendidikan adalah kunci untuk menggapai asa. Rintangan tak lagi jadi hambatan, kekurangan tak lagi jadi soal. Semua kan terwujud saat kita berani berjuang dan berkorban. OSC beasiswa untuk Indonesia. Ini adalah cerita semangat pemuda dari Heaven of Earth, bumi Nusantara yang luar biasa kaya akan ragam pesona alam, budaya, hingga bahasa yang indah. Kekayaan ini menjadi modal Indonesia untuk jadi negara maju. Tidak akan ada bangsa yang maju kalau tidak didukung oleh pendidikan yang kuat. Inilah yang dilakukan oleh Media Group melalui Surya Edukasi Bangsa Foundation dengan menghadirkan Online Scholarship Competition. OSC adalah kompetisi beasiswa online pertama di Indonesia yang hadir untuk memberikan kemudahan kepada generasi muda bangsa agar bisa melanjutkan pendidikan hingga jenjang universitas. OSC hadir dengan menganut sistem online agar bisa diikuti oleh seluruh siswa di berbagai wilayah. Sejak tahun 2015, OSC telah menyelenggarakan program beasiswa yang berkolaborasi dengan total 40 universitas di Indonesia. Sebanyak 3.880 beasiswa S1 dan S2 senilai 372 miliar telah didistribusikan kepada putra-putri terbaik bangsa. Pendidikan menjadi salah satu kunci membangun negeri. Dengan membuka akses dan kesempatan seluas-luasnya bagi putra-putri bangsa, OSC hadir dengan tulus untuk menjadi penggerak dalam dunia pendidikan. OSC akan menjadi wadah bagi jutaan pelajar di seluruh penjuru negeri untuk berkompetisi meraih beasiswa di sejumlah universitas terbaik di Indonesia. Menuju satu dekade beasiswa OSC, kontribusi ini harus terus dilanjutkan demi masa depan mereka, sang generasi penerus bangsa. Sekarang, saatnya Anda ambil bagian dalam menciptakan kesempatan mendukung pendidikan anak bangsa. OSC, beasiswa untuk Indonesia. Hari ini adalah momen yang sangat istimewa, bukan sekedar seremoni, melainkan perayaan atas mimpi, kerja keras, harapan, dan masa depan. Sudah lebih dari 1 dekade, tepatnya 11 tahun, Online Scholarship Competition atau OSC hadir memberikan akses pendidikan yang lebih luas menjadi jembatan agar putra-putri di seluruh Indonesia bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Sebagai beasiswa online pertama di Indonesia, kolaborasi antara Surya Edukasi Bangsa Foundation dengan perguruan tinggi di seluruh Indonesia bisa menjadi ekosistem yang bisa menumbuhkan kualitas, karakter, kepemimpinan, dan juga pastinya generasi muda ke depan. Sebelum kita masuk ke momen apresiasi penerima beasiswa, kami undang ke atas panggung Ketua Surya Edukasi Bangsa Foundation, Bapak Muhammad Mirdal Akid. Silakan Pak Mirdal untuk maju ke depan dan duduk di tempat yang telah disiapkan. Kita berikan aplaus Bapak Ibu hadirin.
Ya, Pak Mirdal, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya Pak. Ini rasanya gimana? Semangat dan senang ya, sudah 11 tahun loh ini berjalan OSC. Iya, alhamdulillah. Karena awalnya ini kan dari mimpi aja kan. Mimpi kecil 11 tahun yang lalu. Melihat masalah pendidikan di negara kita, kayaknya kita perlu ada satu langkah ikut berkontribusi gitu. Karena banyaknya anak-anak yang putus sekolah. SD itu sekitar 24 jutaan. Sementara yang masuk perguruan tinggi cuma 500 ribuan waktu itu. Jadi putusnya di tengah jalan cukup banyak. Jadi Media Group kemudian melalui Medcom berpikir kita perlu juga ikut berkontribusi. Akhirnya tercetuslah ide bagaimana memberikan beasiswa, tapi anak-anak itu nggak perlu datang ke kampusnya untuk tes. Sehingga jadilah online scholarship competition ini. Dan alhamdulillah sekarang udah tahun ke-11 gitu. Iya ya, tanpa terasa Pak, sudah 11 tahun perjalanan yang panjang. Apa refleksi perjalanan untuk program ini yang sudah berjalan 11 tahun? Refleksinya luar biasa ya. Kita tidak menyangka, animo juga cukup besar. Yang kedua, bahwa anak-anak di seluruh pelosok Indonesia itu ternyata potensinya luar biasa. Mereka cukup disiapkan infrastruktur kampus yang baik, mereka bisa berhasil. Ada anak dari pelosok, dari Sangiheta Laut, dari Ambon, dari Papua, dari Aceh, dan rata-rata IPK-nya 3,8. Tinggi-tinggi ya Pak? Cukup tinggi. Jadi saya lihat ini sedikit mencerminkan kita bisa berkontribusi di pemerataan pendidikan untuk anak-anak bangsa di seluruh Indonesia. Kalau nilai yang selama ini terus dijaga dan tidak boleh hilang Pak, selama 11 tahun perjalanan dari OSC ini apa? Satu, keadilan untuk pendidikan itu sendiri. Kita berusaha menjaga rasio yang menerima beasiswa itu cukup adil, harus bisa diterima oleh yang benar-benar menerima gitu, membutuhkan. Karena tujuannya adalah tadi itu, agar kemudian anak-anak yang tidak mampu secara ekonomi dan demografi bisa mendapatkan pendidikan. Yang kedua, tujuan dari pendidikan itu sebenarnya, yaitu untuk memutus mata rantai ekosistem yang sudah terjadi di keluarga mereka gitu. Jadi banyak yang kemudian bisa mengangkat derajat dari keluarga-keluarga mereka sehingga ini bisa menghasilkan sesuatu yang bisa kita pertanggungjawabkan. Pak Mirdal, di tahun ini OSC Awards 2025, apa sih keunggulan OSC dibandingkan dengan beasiswa-beasiswa lainnya? Anak-anak di seluruh wilayah Indonesia selama masih ada jaringan internet bisa mengikuti tes di perguruan-perguruan tinggi favorit yang terdaftar di OSC. Sementara kalau beasiswa lain tesnya kan harus datang ke kampusnya. Nah kalau ini tidak perlu datang, nanti begitu lulus tes baru kemudian dipanggil ke kampusnya. Yang kedua keunggulannya OSC juga memberikan melalui Yayasan Surya Edukasi Bangsa bantuan living cost untuk anak-anak yang secara ekonomi tidak memiliki kurang beruntung gitu. Sekarang sudah tahun ke-11, kita udah membagikan kurang lebih 3.880 beasiswa. Wow, 3.800 ya Pak. Yang semuanya bisa memutus mata rantai, bisa menempuh pendidikan yang lebih baik Pak. Terakhir, apa harapan Bapak untuk seluruh penerima beasiswa OSC ke depannya? Satu, 20 tahun dari sekarang, anak-anak yang kuliah ini, yang berasal dari Sabang sampai Merauke, adalah calon pemimpin-pemimpin bangsa. Mereka akan ada di Indonesia Emas, 100 tahun Indonesia Emas. Semoga program ini bisa memberikan kontribusi calon pemimpin-pemimpin baru di saat Indonesia 100 tahun nanti gitu. Kita harap jauh lebih baik dan membawa Indonesia, masyarakat Indonesia ke menjadi masa depannya lebih cerah gitu. Yang kedua, kita berharap ini menjadi sebuah gerakan, bukan monopoli Media Group, Medcom, maupun Yayasan Surya Edukasi Bangsa. Makin banyak yang meniru pola gerakan ini, makin banyak anak-anak kita yang bisa mendapatkan akses pendidikan. Jadi kalau seandainya ini bisa diikuti 3, 4, 5 lagi lembaga, kita bisa melihat banyak anak Indonesia yang mungkin bisa persentase tingkat perguruan tingginya lebih tinggi gitu. Karena ini balik lagi bukan soal persaingan tapi pemerataan ya Pak. Betul. Pendidikan untuk seluruh rakyat Indonesia. Betul. Terima kasih Pak Muhammad Mirdal Akif. Kita berikan tepuk tangan hadirin. Terima kasih Bapak. Silakan kembali ke tempat. Dengan beasiswa OSC ini bisa membantu saya untuk bisa mencapai cita-cita saya dan juga bisa meringankan beban orang tua saya karena orang tua saya petani. Beasiswa ini sangat berarti bagi saya karena saya bisa membanggakan orang tua dan meringankan beban orang tua saya.
Dan saya ingin menunjukkan kepada dunia kalau saya tuh bisa walaupun dari daerah. Dipersembahkan oleh, didukung oleh minyak goreng jar. Proses pemurnian dengan teknologi terbaru. dipersembahkan oleh, didukung oleh Pemirsa, beasiswa OSC bukan hanya tentang program pendanaan pendidikan, melainkan juga tentang proses yang panjang dan juga komitmen untuk bisa menghadirkan kesempatan bagi mereka yang siap berjuang dan juga pastinya memberi dampak. Dan di balik setiap program beasiswa pasti ada cerita bagaimana perjuangannya, bagaimana prosesnya dan juga perubahan yang pastinya dirasakan dari sebuah akses pendidikan yang pastinya mampu merubah nasib seseorang. Kita akan mendengar langsung cerita dari salah satu alumni penerima beasiswa OSC. Ada pemuda asal dari Pulau Lombok yang tumbuh dari keluarga yang sederhana dan saat ini sudah aktif berkarya di dunia kepenulisan. Langsung saja kita undang untuk naik ke atas panggung Tatas Bagustiandi, awardee OSC tahun 2019. Tatas, silakan naik ke atas panggung. Kita berikan aplaus Bapak Ibu hadirin. Tatas, gimana, bisa diceritain nggak pengalamannya selama ikut beasiswa OSC ini dari awal masuk keterima perguruan tinggi hingga akhirnya lulus? Ya, jadi ceritanya pada tahun 2019 saya bersekolah di SMA Negeri 3 Mataram. Pada waktu itu saya ketika SMP orang tua saya meminta saya pindah sekolah. Oke. Dari pelosok desa di Lombok Tengah, mungkin jaraknya sekitar 50 km untuk akses ke kota, untuk bersekolah SMP di Kota Mataram. Alasannya adalah agar saya bisa berkuliah di perguruan tinggi. Karena kakak saya sendiri lulusan di desa, di salah satu SMA di sana, agak kesulitan untuk diterima di beberapa perguruan tinggi negeri dan swasta. Jadi pada waktu itu dengan mimpi ayah saya, mimpi ibu saya pindah jauh dari orang tua dari SMP. Dan ketika saya menerima informasi tentang beasiswa OSC pada kelas 3, saat kelas 3, itu merupakan angin segar bagi diri saya. Ini mungkin salah satu jalan dari gimana ayah saya meminta saya pindah ketika SMP, lalu bertemu dengan OSC di kelas 3 SMA. Ketika itu saya mendaftar dan alhamdulillah lulus melalui beberapa seleksi online, berkas, sampai pada akhirnya saya wawancara secara offline ke Jakarta sendirian, ke Balai Kartini, juga bertemu dengan Pak Mirdal pada waktu itu, dan akhirnya lulus di Universitas Islam Malang, dan alhamdulillah 2023 kemarin lulus di Fakultas Teknik dengan IPK 3,78, alhamdulillah. IPK 3,78, luar biasa, pinter loh Tatas ini. Kalau sekarang Tatas tapi kegiatannya apa? Tadi katanya aktif di dunia kepenulisan ya? Iya, alhamdulillah sekarang saya telah memiliki 8 buku yang telah terbit, 2 diantaranya telah masuk Gramedia, dan alhamdulillah saya juga terus ketika beberapa followers minta saran tentang beasiswa, saya terus merekomendasikan OSC sebagai beasiswa utamanya. Dan sekarang alhamdulillah saya telah mengisi di beberapa kampus, memiliki dan bertemu dengan banyak alumni OSC lainnya. Kalau tercatat saya sudah hampir di 30 provinsi mengisi acara. Terima kasih Tatas Bagustiandi, awardee OSC tahun 2019. Dipersilakan untuk kembali ke tempat. Dan selanjutnya, Bapak Ibu hadirin, kita akan sama-sama menyaksikan ada video penerima beasiswa OSC 2025 yang menjadi perwakilan para awardee putra-putri terbaik Indonesia yang terpilih melalui proses seleksi yang ketat dan kini sudah siap untuk memulai perjalanan akademik. Di tengah hamparan ladang dan kerja keras petani, di Kabupaten Sumba Timur NTT, lahir seorang anak dengan mimpi besar, Dewi Kahitemba. Dewi tumbuh dari keluarga petani yang sederhana. Sejak kecil ia belajar hidup ketekunan dan kesabaran. Setiap hari, Dewi berjalan kaki sejauh 3 km menuju sekolahnya, SMA Kristen Pandega Jaya.
Panas, lelah, dan jarak tak pernah menjadi alasan untuk berhenti. Baginya, sekolah adalah harapan. Tahun 2025, langkah panjangnya menemukan jalan. Dewi Kahitemba terpilih sebagai penerima beasiswa OSC Award dan akan melangkah ke Fakultas Kedokteran. Dari ladang di Sumba Timur, Dewi Kahitemba akan melangkah membawa harapan besar untuk Indonesia. Dari Sumba Timur, kita ke Kabupaten Pidi Aceh. Di sana lahir seorang pelajar yang pantang menyerah di tengah keterbatasan ekonomi. Sosoknya tak pernah membatasi cita-citanya. Naila Hasinatun Huswa. Naila tumbuh dari keluarga sederhana. Sehari-hari orang tua Naila menggantungkan hidup dari berjualan kue. Sebagai pelajar SMA Sukma Bangsa, ia dikenal tekun belajar. Tahun 2025, Naila Hasinatun Huswa terpilih sebagai penerima beasiswa OSC Award untuk Fakultas Farmasi. Bagi Naila, beasiswa yang ia raih bukan sekedar bantuan pendidikan, melainkan bukti bahwa mimpi anak penjual kue dari Pidi Aceh bisa terbang setinggi apapun. Oke, Naila tadi dari Aceh, kemudian juga Dewi dari Sumba Timur. Kalian sama-sama tumbuh dari keluarga sederhana. Apa arti beasiswa ini bagi kalian? Mungkin boleh Naila terlebih dahulu. Terima kasih untuk kesempatannya. Beasiswa ini sangat berarti bagi saya karena saya bisa membanggakan orang tua dan meringankan beban orang tua saya. Dan saya ingin menunjukkan kepada dunia kalau saya tuh bisa walaupun dari daerah. Gitu. Naila akhirnya Fakultas Farmasi ya? Ya. Kenapa mau Fakultas Farmasi? Karena farmasi itu sangat populer sekarang dan saya juga sangat suka dengan kimia, makanya saya memilih fakultas itu. Oke, terus sekarang kita ke calon dokter. Ada Dewi. Dewi bisa diceritain apa sih makna dari beasiswa OSC ini untuk kamu? Baik, terima kasih. Jadi menurut saya kenapa OSC sangat berarti karena dengan beasiswa OSC ini bisa membantu saya untuk bisa mencapai cita-cita saya dan juga bisa meringankan beban orang tua saya karena orang tua saya petani, tetapi itu tidak menjadi penghalang untuk saya terus melangkah, tetapi itu menjadi motivasi saya untuk saya bisa terus melangkah. Dan saya berusaha untuk mencari beasiswa dan menurut saya beasiswa OSC sangat-sangat membantu saya untuk bisa mencapai cita-cita saya. Saya mempersembahkan beasiswa saya ini untuk dipersembahkan oleh didukung oleh dipersembahkan oleh didukung oleh Bapak Ibu hadirin, saatnya kita akan sama-sama melihat grafis menerima dari beasiswa OSC 2025 berikut ini. Ya, di balik nama-nama yang tadi tampil di layar, tentunya ada banyak cerita yang menentukan para penerima beasiswa ini dan untuk selengkapnya dapat Anda akses melalui situs osc.medcom.id. Dan sebagai bentuk apresiasi terhadap para penerima beasiswa dalam mendukung akses pendidikan bagi generasi muda Indonesia, selanjutnya kami akan mengundang kembali Bapak Muhammad Mirdal Akib, Ketua Surya Edukasi Bangsa Foundation, dan juga kami undang Bapak Budianto selaku Direktur Medcom untuk berkenan naik ke atas panggung untuk menyerahkan beasiswa secara simbolis kepada dua perwakilan penerima beasiswa OSC 2025. Selamat ya. Baik, dipersilahkan.
Universitas apa? Muhammadiyah Surakarta. Wah, ke Solo nih, Surakarta. Kita berikan aplaus. Sangat wah. Ini buktinya nih, salah satu. Ada penyerahan plakat dan juga mock-up. Ini bukti komitmen dari OSC 2025 untuk mencerdaskan putra-putri Indonesia. Selanjutnya, Bapak Budianto menyerahkan kepada Dewi sama plakat dan juga mock-up. Selamat ya. Sukses. Kita berikan aplaus Bapak Ibu hadirin. Sekaligus terima kasih. Ya. Ya, kita akan kembali berbincang lagi. Karena tadi kan kita sudah sama-sama melihat ya, Naila dan juga Dewi sama-sama menerima secara simbolis beasiswa dari OSC 2025. Siapa yang paling berjasa dalam kehidupan Naila dan juga Dewi sampai akhirnya punya cita-cita sebesar ini? Naila dulu. Saya ingin menunjukkan ini kepada orang tua saya, khususnya untuk mama saya, karena mama saya sudah mendukung saya sejak pertama saya mendaftar sebagai calon beasiswa ini. Oke, Dewi silakan. Kalau dari saya mempersembahkan beasiswa saya ini untuk kedua orang tua saya. Gimana rasanya ketika pertama kali mendengar kalau misalnya Naila ini berhasil mendapatkan beasiswa pendidikan? Harapan dan cita-citanya tercapai. Itu sangat senang saya, sangat terharu. Nggak habis kata-kata, nggak bisa saya bilang dengan kata-kata. Kemudian Bapak? Kita rasa senang, kita rasa berbahagia juga karena memang keterbatasan juga orang tua ya, mungkin ada pertolongan dari Tuhan itu akan merasakan senangnya kita sebagai orang tua ya. Naila dan Dewi benar-benar bisa sukses. Ini satu langkah lebih dekat untuk mencapai mimpi. Doa kami selalu menyertai. Selamat sekali lagi Naila, Dewi, Bapak Ibu. Kita berikan aplaus Bapak Ibu hadirin semuanya. Dan hadirin, kita sudah sampai di penghujung acara hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya, terima kasih atas atensinya dan juga perhatian serta dukungan kepada beasiswa OSC sebagai upaya bersama membuka akses pendidikan bagi seluruh generasi muda Indonesia. Terima kasih kepada 18 kampus mitra beasiswa OSC 2025. Di antaranya Universitas Trisakti, Institut Teknologi Nasional Bandung, Universitas Ciputra Makassar, Universitas Ciputra Surabaya, Universitas Esa Unggul, Universitas Fajar, Universitas Gajayana, Universitas Islam Malang, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Universitas Kristen Maranatha, Universitas Mercu Buana, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Universitas Multimedia Nusantara, Universitas Muslim Indonesia, kemudian Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, Universitas Pembangunan Jaya, dan terakhir Universitas Bina Dharma. Kami juga berterima kasih kepada PT John Lynn Agro Raya Tbk dan juga berterima kasih kepada PIK 2, Member of Agung Sedayu dan Salin Group, dan seluruh media partner yang telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Semoga seluruh cerita, perjuangan, dan juga harapan yang hadir dapat terus mengalir, pastinya untuk satu, menciptakan pendidikan yang inklusif dan juga merata bagi seluruh putra-putri Indonesia. Saya Valerie Budianto pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.